sehat Bu nih? Alhamdulillah sehat. Iya. Bu nih masih mengajar di TK Budi Agono? Iya. Mengajar kelas B Bu nih? Iya. Saya lihat Bu nih ada yang dirisaukan Bu nih. Boleh Bu nih bercerita kepada saya? Cerita tentang Mungkin murid. atau keadaan murid Ibu nih gimana? Setiap kelas itu memang biasanya ada kelebihan dan kekurangan. Ya namanya anak-anak, semua anak itu berbeda sikap dan perilakunya. Di kelas saya ya bervariasi ya Bu ya. Bermacam-macam anak. Ada yang pendiam, ada yang hyper, dan yang butuh perhatian khusus. Mungkin ada permasalahan yang lebih membuat Bu Nik jadi gimana ya, harus menyelesaikan atau harus gimana sih gitu, belum terselesaikan gitu. Ada sih seorang anak itu, dia itu anak yang cukup lumayan dikatakan hyper ya, dia itu butuh perhatian yang khusus, terutama sulit berkonsentrasi, terus sering mengganggu teman. Jadi kita di saat mau menyampaikan materi ataupun apa yang mau kita berikan kegiatan hari itu masih sulit kita laksanakan sekarang itu. Jadi langkah apa Bu yang pertama Bu Nik lakukan ketika anak itu seperti itu? Ya pertama biasanya saya memberikan dia itu suatu kegiatan yang memberikan dia kesibukan, misalnya dikasih diberi mainan atau beri kertas, dia diberikan kesempatan untuk menuangkan menggambar, terus kemudian diberikan biji-bijian untuk bermain biji-bijian atau kegiatan lainnya yang membuat dia itu sibuk dan dengan aktivitas dia dan sehingga tidak mengganggu teman-temannya. Apakah itu sudah dilakukan dan sudah efektif Bu Nik? Ya, alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa dikatakan efektif. Nanti kita laksanakan setelah selesai kita memberikan ke anak itu yang lain materi, kemudian baru anak itu tadi kita layani atau kita berikan kegiatan sesuai apa akan kita berikan hari ini. Dengan cara langkahnya Bu Nik itu tadi, anak sudah mulai efektif, kemudian dalam pembelajaran juga sudah kondusif ya Bu Nik ya, sehingga tercipta keadaan yang nyaman untuk anak dalam kegiatan belajar, kemudian anak juga tidak terganggu dengan yang tadi itu. Dengan kita memberikan kesibukan kepada si anak yang hyper tadi, otomatis dia tidak mengganggu anak yang lain. Karena kalau tidak diberi kesibukan, dia biasanya berlari ke sana kemari mengganggu semua teman-temannya, sehingga yang lain bikin gaduh, akhirnya pembelajaran kegiatan sulit terlaksana. Tapi alhamdulillah dengan saya berikan kesibukan dan aktivitas yang menyenangkan hatinya lah gitu, sehingga semuanya bisa terlaksana. Alhamdulillah. Ketika itu sudah terlaksana, kira-kira siapa saja Bu Nik yang membantu Bu Nik dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Ya, terutama saya sharing kepada orang tua. Itu biasanya orang tua memegang peranan yang paling penting dalam semua apa yang didapat anak dan apa yang dilakukan anak. Kemudian saya juga sharing kepada teman sejawat, kemudian saya minta dukungan bantuan dari kepala sekolah. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kegiatan anak yang tadi itu dengan langkah yang sudah Bu Nik laksanakan sangat efektif, dan anak yang di kelas juga tidak terganggu teman-temannya, jadi nyaman. Kemudian dengan dukungan orang tua yang anak yang tadi yang di hiper tadi, jadi bisa membantu semuanya ya Bu, mengatasi masalah yang Ibu hadapi dengan kesabaran dan ketelatenan. Bagaimana Ibu perasaannya setelah sharing dengan saya saat ini? Senang dan menambah wawasan. Iya, mungkin nanti kita di lain kesempatan bisa sharing kembali mengenai pembelajaran kelas. Mungkin ada permasalahan di kelas
kelas seperti anak yang seperti itu atau yang lain ya Bu Ni ya. Insyaallah kita nanti Kita ketemu lagi. Terima kasih Bu Ni atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi